wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul pada malam hari ini di Sanggar Pasir dalam acara diskusi purnama yang ke-1 dengan tema Yang ke-1 kan? ke Berapa kali? iya Nah, ketepatan ini diskusi purnama itu di Sanggar. di Sanggar. Mencari jalan kenikmatan dalam kasunyatan komunitas. Mencari jalan kenikmatan dalam kasunyatan komunitas. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, yakni mendalami ajaran dinul Islam wal iman. Oke, salam seni salam budaya. Salam. Nah, apa sebetulnya yang diinginkan daripada Sanggar Pasir ini mengangkat tema menikmati kasunyatan dalam kebudayaan adalah sebuah jalan sunyi yang biasanya teman-teman komunitas dalam kebudayaan ini akan selalu dijumpai. Tidak akan pernah terlepas dari itu, tentang pasang surut daripada sebuah komunitas, bagaimana caranya untuk menikmati hal tersebut. Artinya dalam hal berkomunitas itu supaya tidak mengalami sebuah kejenuhan, tapi itu dijadikan sebuah kenikmatan. Dan bagaimana juga proses kerja pada sebuah komunitas kebudayaan ini nantinya bisa kita temukan dalam sebuah diskusi pada malam hari ini, yang mana dari teman-teman juga mempunyai keresahan-keresahan atau pengalaman-pengalaman apapun itu nantinya akan kita curhatkan bersama di sini bersama Sanggar Pasir. Dalam hal ini pemantik kita kali ini adalah saudara Zainuddin. Profil beliau beralamat di Banyu Tengah, sempat aktif di komunitas 20 IAIN Surabaya, menjadi ketua di sana pada tahun 2013 sampai 2015. Nah, tentunya pahit dan manis, getir dan enak tidak enaknya, pasang surutnya dalam sebuah komunitas juga di sana pasti dialami. Apalagi di ruang lingkup Surabaya yang memang notabene banyak sekali komunitas dan di sana masih terjaga intensitasnya. Maka dari itu pada malam hari ini langsung saja akan dibedah oleh pemantik kita yang luar biasa. Beri tepuk tangan kepada beliau. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan, sumonggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Langsung saja.
malam hari ini yaitu ketepatan pada tanggal 14 bulan di bulan Hijriah atau Rabiul Awal atau yang dikatakan bulan Maulid. Jadi baru kemarin kita merayakan atau memperingati Maulid Nabi. Jadi coba kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Belum terbuka. Harus nanti langsung tak buka itu ya. Oke, caranya moderator belum dibuka acaranya. Mari kita buka diskusi purnama. Jadi diskusi purnama ini di Sanggar Pasir sudah beberapa kali, tetapi malam hari ini, malam diskusi purnama adalah program Sanggar Pasir. Program Sanggar Pasir yang diadakan pada waktu Batang bulan atau tanggal tepatnya 14-15 bulan. Nanti kemarin-kemarin kita sudah banyak diskusi purnama, terutama kita banyak keluar, kita biasanya camp, kita biasanya di luar. Dan untuk bulan ini kita ketepatan kemarin kita bahas ya opo kita bahasanya diskusi sing serius, terutama bahas masalah sanggar, bahas masalah komunitas, bahas masalah kepiye arek kok podo ngilang, kepiye wong kok wis gak dalam proses teater, gak dalam proses kesenian. Nah di situ artinya banyak kemarin-kemarin keluhan-keluhan kepada teman-teman atau pelaku-pelaku di komunitasnya masing-masing. Sebelumnya kita buka dulu acara diskusi purnama ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diskusi pada malam hari ini berjalan dengan lancar, amin amin. Oke, selanjutnya permasalahan pokok utama adalah gimana kita intensitas di komunitas. Saya nggak akan membuat rumusan-rumusan bagaimana intensitas itu diciptakan pada komunitasnya masing-masing. Jadi terutama di wilayah kita, wilayah Sanggar Pasir, wilayah pesisir, wilayah rumah budaya, secara pesisir dan kota Seger dan lain-lain, komunitasnya masing-masing. Saya yakinnya bahwa pasti di seluruh komunitas itu ada yang namanya pasang surut. Jadi ya pasti komunitas itu kok kadang rame, kadang kono wonge, kadang penduduk wake, kadang kono blas, kadang vakum, kadang juga mati. Nah artinya itu wilayah yang lumrah di sebuah komunitas. Akhirnya komunitas itu tidak bisa intensitas yang memang diharapkan pelaku-pelaku seni atau pelaku-pelaku kesenian. Maka yang kita harapkan adalah menikmati bahasa yang maka tema itu menikmati. Jadi penikmat, menikmati. Dan kipas itu panas. Tutuk ta? Dawur kipasnya. Tutuk ta? Kipas itu bener ini. Tutuk ta? Tutup. Nah, Ngono lho. Pemateri itu pemateri itu kono ngombe nih, kono pasilan nih, kono konsumsi nih, kono ngombe nih. Rokok isik, Bro. Kipas. Kembali lagi ke tadi pokok pembicaraan. Jadi saya yakinnya saya tahu pengalaman di komunitas tidak hanya satu komunitas. Saya sempat dulu bergabung di Teater 20 dan saya 2 periode untuk memimpin menjadi ketua di Sanggar 20. Mungkin Mas Pandu kenal gimana Sanggar 20. Jadi dulu sangat suram sekali dan banyak dedemit-dedemit. Dan saya sempat hidup di Sanggar, bukan meramut sih, kita berproses dalam Sanggar. Gimana saya hidup di Sanggar, gimana saya lika-liku di Sanggar, konflik-konflik di Sanggar. Terus karena kita tidak hidup sesama keluarga, satu keluarga atau satu geng, kita bermacam-macam geng.
ada yang dari sini berkumpul jadi satu di Sanggar, dulu di Sanggar Teater. Nah pasti seperti itu. Selama 2 periode saya sempat bahasanya hidup di Sanggar. Jadi perbedaannya adalah gimana kita meramu hidup di Sanggar dan hidup di luar Sanggar. Artinya kos. Dulu kan ada yang kos, ada yang memang hidup di Sanggar murni, turu di Sanggar, ya masak di Sanggar, ya kuliah teko Sanggar. Jadi wis gak bayar kos mah di Sanggar. Memanfaatkan Sanggar ya. terus kosnya di Sanggar. Nah artinya wilayah-wilayah seperti itu kita punya rumusan-rumusan tersendiri sesuai dengan komunitasnya masing-masing. Jadi yang terpenting adalah kita memahami bahwasanya komunitas itu pastinya mengalami pasang surut atau bahasanya kadang vakum, kadang akeh wonge, kadang ya gono, kadang ya weh. Nah seperti itu. Apalagi di wilayah sekarang, terutama wilayah COVID kemarin, pastinya terhenti sebuah proses di wilayah kesenian atau wilayah proses Sanggar. Nah seperti itu yang kita harapkan diskusi hari ini atau malam ini, di diskusi purnama ini kita menciptakan rumusan-rumusan baru sehingga nanti kita sebagai pelaku-pelaku terutama di Sanggar Pasir ini bisa menikmati seluruhnya atau keikhlasan yang memang benar murni. Nah seperti itu. Jadi saya salut sekali kepada Mas Pandu, terutama kepada teman-teman Sanggar Pasir yang masih hadir pada malam hari ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali karena tidak semua orang, apalagi kayak Mas Pandu, jauh-jauh dari Lamongan untuk menghadiri acara yang kecil ini, acara yang memang kita konsep kecil ini, hadir jauh-jauh dari Lamongan dengan keikhlasan, dengan kemurnian, terus untuk menghadiri diskusi ini sangat luar biasa sekali memang. Karena kalau tidak ada kemurnian, kalau tidak ada rasa kecintaan atau menikmati, tidak akan sampai ke sini. Jadi seperti itu. Jadi intinya kita hanya menikmati kok, enggak terbebani, enggak lagi sebagai masalah atau sebagai pekerjaan atau sebagai, kalau kita ini sebagai pekerjaan, seyakin kita akan menikmati dari proses di Sanggar, proses kesenian di Sanggar, atau bahasanya intensitas di Sanggar tidak akan terlaksana secara intensitas yang benar-benar intensitas. Nah jalan satu-satunya adalah ya kemana kita nikmati. Jadi waktu ini, malam ini ada kegiatan, ya harus kita lakukan sedemikian rupa gimana kegiatan ini terlaksana atau berjalan bahasanya. Memang tidak semua orang punya waktu luang atau punya waktu yang longgar, termasuk kita. Nah basic kita atau dulu waktu saya hidup di Sanggar 20 itu memang basicnya hanya mahasiswa, tapi sekarang berbeda. Kita masing-masing yang diskusi ini punya kesibukan masing-masing, jadi punya profesi masing-masing dan punya yang lain. Jadi kesibukan yang lain itu Mas Pandu punya pekerjaan, terus basic yang berbeda di luar konteks kesenian ya. Nah begitu. Jadi punya masing-masing. Artinya tidak semua orang itu bisa melonggarkan waktu. Gimana waktu memanage waktu. Kita wilayah kerja, kita wilayah bahasanya hobi, kita wilayah kesenian, kita wilayah ngaji, kita wilayah ngopeni anak, ngopeni bojo. Kayak dia bojo aja. Nah artinya seperti itu. Itu memang sulit diciptakan kepada kita selaku pelaku kesenian, apalagi yang menyangkut masalah finansial atau masalah keuangan. Nah itu memang sangat sulit kalau kita tidak benar-benar ada kemurnian dan ada keikhlasan yang kita harapkan itu bisa manfaat kepada diri kita, apalagi kepada sesama teman-teman atau sesama manusia. Itu saja sih.
terus kembali lagi ke tadi pokok gimana komunitas itu ada menurunnya, ada wilayah rame, ada wilayah apa kadang sepi, kadang rame, kadang kebruduk, terutama di wilayah pesisir kita. Nanti selama saya keluar dari Surabaya, saya di Kediri, terus saya hidup di rumah lagi di wilayah pesisir ini, sempat saya memutuskan untuk tidak berkecimpung di dunia kesenian, tapi nyatanya tidak. Nyatanya malah tambah teman-teman, malah saya ketemu Sampai, ketemu Pandu lagi, Mas Pandu lagi, ketemu banyak teman-teman kesenian lagi, sehingga mau nggak mau ya apa di mana memang dalane otomatis kita proses lagi, kita berkesenian lagi, terutama di Tak sipono kelas ya. dunia teater. Tapi basic saya dulu memang di teater. Jadi kalau memang saya juga sekarang masih aktif menjadi pembina di teater sekolah, sekolah saya di sana. Jadi mau nggak mau kita bahasanya mempunyai lingkaran-lingkaran lagi selain komunitasnya masing-masing. Jadi kayak Cak Fatik sampai ini punya komunitas di sekolah. Nah, lingkaran-lingkaran komunitas sekolah seperti itu diharapkan kita punya kayak seperti ini, kayak Sanggar Pasir, kayak Rumah Budaya, kayak Aksara Pesisir, Kota Seger. Nah, itu sebagai lingkaran-lingkaran bahasa lingkaran yang tempat berkumpul kita-kita yang masih seneng proses, masih seneng ngumpul berkesenian. Nah itu makanya paling enggak intensitas yang kita harapkan terus ya opo deh Sanggarku kudu aktif, enggak itu malah tambah menjebak kita dalam ketidakikhlasan, menjebak dalam bahasa yang terpaksa. Nah, biarkan waktu ini yang melewati dengan sendirinya. Jadi teman-teman sanggar dulu di Sanggar 20 seperti itu. Banyak teman-teman saya itu aktif, moro-moro aktif. Moro-moro vakum dengan sendirian, bawa pacaran, bawa lapor. Kegoda iman atau apapun. Nah, tidak harus kita paksa terus lapor, terus kita benci, terus kita omongkan ngalor ngidul ini malah gak aktif. Enggak seperti itu. Biarkan berjalan dengan sendirinya. Nah, itu namanya dulu kita sempat menjuluki itu hukum alam. Jadi hukum alam yang memang ada di Sanggar. Jadi kadang ya aktif. Oh, terima kasih Bu Ketua Sanggar Pasir. Pembantu ketika Istana Putih. Oh, enak. Biar semakin awet. Ada air putih. Jadi kegembiraan yang kadang rame, kadang sepi, kadang kadang sendirian. Makanya dulu saya sempat itu nelongso itu. Ya, sempat saya dulu itu nelongso urip ning Sanggar, hidup di Sanggar itu nelongso kalau tidak ada temannya. Nanti wis peteng Sanggar 20 ben ono pringe gede nek ngarepe terus sepi akeh demi itu terus urip dhewean nek ngono. Kalau kanca plus waktu liburan. Nah, itu yang namanya nelongso di situ. Tidak teman. Tapi gimana lagi? Mulai kalah terus. Tapi mulai ya karena duitnya. Nah, artinya kita wajar. Kita wajarkan bahwa komunitas itu memang kadang yo sepi, yo kadang yo rame. Nah, itu memang hukum yang memang wajar. Jadi salah satu kita prosesnya adalah menikmati jalan seperti itu. Ini sampai jam piro ya? Oh, suwate pokoknya ini. Suwate nyantai-nyantainya Kita pokoknya. ngomong itu gak mari-mari kan. Atau nanti disambung diskusi bareng kan? Ya lanjut langsung Pak aja. moderator. Langsung aja nyuwantai. Saya agak gumun dengan karena memang sudah pasti ya komunitas itu mengalami pasang surut itu pasti ngono kan. Pasti ono. Iya, pasti ada. Nah, sekarang kesiapan seseorang atau sebuah komunitas dalam mencipta atau membuat ini yang belum ketemukan apa ya komposisi, artinya sebelum kita mencetuskan bahwa kita akan membuat satu komunitas gitu,
Jadi dalam berpikir ke depan, orientasi ke depan, apa saja yang digarap atau bidangnya apa, ngono misalnya. Kadang-kadang dengan begitu mudahnya kita mencipta, Oh iya iya. tanpa memikirkan itu, atau mungkin ada komposisi yang lainnya supaya ke depannya bisa berkesinambung atau enak untuk berjalan gitu misalnya. Oke, itu memang harus ada di komunitas-komunitas, terutama di komunitas sanggar atau komunitas yang lain seperti itu. Jadi gini, enaknya kita kalau tidak membangun, sampai saya masuk dalam komunitas, contoh komunitas A. Saya tidak membuat komunitas A, tapi dibuat orang lain. Saya hanya masuk bergabung di komunitas A. Jadi keenaan saya masuk di komunitas A itu kita hanya meneruskan, tidak lagi bertanggung jawab. Nanti kalau komunitas ini mati, saya bertanggung jawab kok, saya yang mendirikan. Nah, itu tidak ada wilayah di situ. Jadi artinya enak oleh gawe. Lek susah itu intensitas istiqomah untuk meneruskan komunitasnya ini sampai ke depan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita memang ada gini, komunitas itu ada memang komunitas yang terstruktur, ada ranting, ada cabang, ada itu, dan ada komunitas yang memang independen, komunitas yang berdiri sendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan apapun, pemerintah atau struktural yang lain. Kalau komunitas kampus, komunitas sekolah itu kan wilayah struktural, jadi ada naungannya, di bawah naungan sekolah, kayak kita pembina teater sekolah kan, komunitas ini mau nggak mau pasti urip, karena lebih enak ya, karena secara pendanaan, secara siswa, secara anggota pun regenerasi pasti ada, regenerasi pasti ada. Tapi dibanding kebalik dengan komunitas-komunitas yang memang independen, pasca komunitas yang independen seperti Sanggar Pasir, Rumah Budaya, Aksara Pesisir, Kota Seger, nah itu tidak ada wilayah struktural yang menaungi. Jadi gak enaknya itu memang gak ada regenerasi. Nah itu yang terkadang kita sulit di wilayah, mesti ada vakum nih. Nah ini, jadi makanya pasti ada vakum dan pasti tidak ada vakum. Ada rame, ada vakum. Nah itu yang kita nikmati, gak boleh kita terus menggebu-gebu terus bahasanya ayo kudu terus maju maju nih terus harus bangkit nanti terus tumbuh nanti tumbuh bersama ya. Paling tidak kalau dalam bayangan saya kan mungkin kiat pertama mungkin bisa dilakukan observasi komunitas mungkin. Ya, maksudnya gimana sih kita punya rumusan atau bahasa yang ngono, wilayah komunitas ini gimana terus bisa berjalan seperti itu. Iya. Kita intensitas yang pertama, intensitas membuat kegiatan. Itu yang menarik di kita, yang perlu kita ono wongi kono wongi, ono jajani kono jajani, ono duiti kono duiti. Paling enggak kita membuat kegiatan kecil-kecilan. Itu yang pertama mungkin. Terus yang kedua, kita tidak boleh memaksa, gak bisa ambisi. Nah bahasanya kita itu di komunitas itu gak boleh ambisi, terutama komunitas yang independen yang memang tidak ada dana dan tidak hanya iuran, hanya otoran konsumsi nih pani putih. kita tidak bisa ambisi. Nikmat. Kita tidak boleh ambisi terus kudu gede, kudu ngene, kudu mewah, kudu enggak sih. Kita biasa saja. Ono kopine ya alhamdulillah, ono kopine alhamdulillah, ono gede alhamdulillah, ono gede, ono danai juta-jutaan ya alhamdulillah, ono danai alhamdulillah. Itu yang kedua mungkin. Nanti terus yang ketiga itu mau ada kemurnian yang sifatnya bukan relawan sih, yang sifatnya loyalitas.
Jadi kita ada kemurnian yang berproses. Contoh kita proses teater, garap teater, ya ayo kita belajar teater, kita buat komunitas teater yang memang kita murni atau garap apa, terus observasi apa, terus meneliti apa, terus kita buat pertunjukan dan dengan kemurnian. Artinya dengan kemurnian itu tidak ada niatan untuk bahasa yang misi, apa bahasa yang memanfaatkan atau meroyek, bahasa kasar yang ada proyek. Nah, itu yang menjadikan komunitas independen ini nanti tidak ada saling caplok mencaplok dan saling iri dengki seperti itu. Jadi kita paling tidak kita ada kemurnian di wilayah loyalitas. Nah, itu mungkin yang ketiga. Dan banyak masih banyak, dan kalau kita sudah menerapkan ketiga dia ini, insya Allah artinya mau nggak mau kita akan jalan dengan sendirinya dan jalan enak, menikmati. Nah, bahasa makan kita menikmati. Dan terus kita enak kok diskusinya, ketemu Mas Pandu, ketemu Mas Fatih, ketemu Rudi, ketemu Depol dan Bender. Tadi saya sempat dulu sebelum masuk di struktural pun saya juga dulu bergabung di komunitas yang memang komunitas independen. Tidak ada wilayah sangkut paut di wilayah struktural kayak sekolahan atau kampus atau apa nih bahasa negara atau apa pun. Nah, ini yang mengakibatkan kita menggagas tema gimana sih wilayah kasunyatannya. Jadi realitanya apa? Komunitas kayak ini reali itu nggak sama dengan komunitas yang memang di kampus atau wilayah struktural kalau komunitas sekolah. Nah, seperti wilayah struktural. Jadi anehnya seperti itu. Kita ini kadang gampang untuk membuka wilayah komunitas, jadi membuat komunitas-komunitas baru independen, tidak ada wilayah struktural, dan kita gampang juga untuk mematikannya, memvakumkan ya bahasa. Kalau bahasa kerasnya bahasa itu milik kasarnya mati gak mati, tapi memvakumkan dengan sendirinya. Nah, itu termasuk karena apa saya mengatasnamakan atau menamai menjuluki itu hukum alam atau memang panjinis miliki. Nah, itu berbeda jauh dengan yang tadi bicarakan Mas Pandu, wilayah konsepsi yang ada di kampus dulu. Kenapa kita nggak punya formula baru untuk menciptakan band hukum alam kan ngono? Ben memang terkenalnya hukum alam wis gono wonge gono iki ne hukum alam di sanggar atau komunitas yang lain seperti itu. Itu di kampus karena kita hanya kurang latihan alam. Karena kita mengandalkan hanya wilayah struktural ya, sehingga bakal ono operane generasi mana ono sebelumnya. Tapi enggak, berbeda sekali dengan kasunyatannya yang ada di komunitas independen kayak seperti ini. Tidak berbeda sekali. Yang saya lakukan hampir dulu sebelum Sanggar Pasir didirikan, saya juga ikut proses juga sebelumnya juga kan masih ada dalam Sanggar Pasir kan saya ikut berkecimpung juga dengan Mas Fatih, dengan Solo, dengan Cauda, dengan apapun. Saya sebelum berdiri ini pun saya ikut nimbrung saya. Nah, di komunitas-komunitas seperti inilah yang mudah kita ciptakan. Jadi khususnya di wilayah pesisir ini alhamdulillah sudah ada. Sebelumnya dulu sebelum saya di Surabaya itu belum ada Sanggar Pasir, belum ada Aksara Pesisir, belum ada Rumah Budaya, belum ada teater Tugu Watu, belum ada lagi yang lain. Itu masih teater sekolah dan tidak ada komunitas, hanya Kota Segar, komunitas kesenian yang memang berdiri independen. Seperti yang saya tahu. Seperti itu, makanya kasunyatanya, realitanya itu sangat berbeda. Karena apa? Kita tidak bisa ambisi untuk memaksa komunitas ini terus gimana kayak tadi misinya Mas Pandu. Gimana kalau kita buat rumusan-rumusan baru kayak di teater sekolah atau di teater kampus itu? Ini memang seperti itu. Kita punya ide-ide kreatif dan menarik lagi, tidak hanya hukum alam yang kita andalkan. Memang seperti itu kita kalau di kampus. Tapi kalau kita di wilayah independen, komunitas-komunitas yang berdiri sendiri, tidak bisa kita maksa. Artinya kita punya ide sekreatif apapun, semenawari apapun, kalau pelaku-pelakunya ini memang bahasaku wayai koyo ngene iki. Yes, memang kita bisa gak memaksa untuk terus ayo gawe sing gede terus ngene.
Yo buktinya wong iki ayo kan. Nah artinya ini yang saya namakan hukum alam, tapi berbeda kayak hukum alam di wilayah kampus seperti itu Mas Wadu. Mungkin ini. Nah dan kita tidak bisa ambisi. Saya punya rumusan seperti ini, kita tidak punya ambisi karena saya melihat realita di pesisir ini. Kalau kita ambisi untuk memaksa teman-teman, enggak, wong pelaku nih betul-betul. Saya, Fatih, teman-teman ada Bu Lili, ada Febri, ada banyak Cauda, ada Cak Lukman, ada itu kan punya masing-masing bahasanya. Kita di wilayah profesi yang berbeda. Jadi kalau kita memaksa orang-orang itu terus berkumpul di sini terus sepi yang kebojone kan dipakai. Penggaweannya yang tidak. Nah, artinya biarlah waktu ini pendapatku ya, biarlah waktu yang memang mempertemukan kita dan kita nikmati. Nah, di tengah kita ada bahasanya kenikmatan. Kita memilih jalan untuk menikmati, bukan memilih jalan untuk keterpaksaan. Nah ini, terkadang kita maksa untuk memaksa itu gak enak, dipaksa. Tapi kok boleh naik dipaksa. Terkadang kita memaksa untuk gak ada duit, terus maksa untuk hadir, gak ada duit untuk terus dipaksa untuk bayar duit atau dipaksa untuk apa. Nah ini yang kita terkadang di komunitas independen seperti ini, kita yang hanya kebutuhan artinya yo wis piye maneh aku kudu aktif, kudu terkenal, aku kudu ini, enggak bisa. Artinya itu malah menjadi enggak ada keikhlasan atau tidak adanya kemurnian tadi. Tidak adanya kemurnian. Sambil kelas baru apa ya? Paling kayak mempunyai keresahan nih, sampai tidak kuat. Barangkali nanti bisa juga ketua sanggarnya seperti itu. Dan berbeda kok. Yang saya lakukan, saya juga pelaku juga ya, artinya di Sanggar Pasir bersama Mas Fatik, dan juga saya masih juga pelaku juga di teater yang memang komunitas yang memang terstruktural. Jadi saya Mas Pandu ini masih pembina di teater sekolah. Berbeda sekali. Saya besok tanggal 4 ini ada di klub. Berbeda sekali ada kegiatan wilayah Sanggar Pasir dan ada bocah-bocah di klub di wilayah struktural sekolah. Berbeda sekali. Dan dulu saya pengalaman juga di kampus meramu di teater kampus, berbeda sekali. Dan inilah kenyataan atau kasih nyata yang ada di kita, di pelaku-pelaku wilayah pesisir. Belum tentu orang yang memandang di jauh ya, kecewa artinya yang di sana kok enak ya gak kegiatannya terus sudah gede. Bahaya kasar era dasmu iki ngoyo. Nah artinya kalau kasarnya seperti itu enggak, artinya kita sama kok. Artinya kalau kita enggak punya kemurnian yang memang benar-benar ikhlas atau bahasa loyalitas yang tinggi untuk menguri-nguri budaya komunitas seperti ini, kita tidak akan berjalan sampai sekarang. Nah artinya itu mau komunitas seperti ini gampang lek oleh ngedekno, gampang lek oleh gawe, gampang enak. Kalau Mas Pandu kayak teater Tobong Pak Tuti ngono, prinsipnya sama kayak tadi yang disampaikan Mas Pandu. Aku enak nang ndi anggo aku dulu sempat berbicara ngobrol sama Pak Dodi masalah teater Tobong, saya Pak Dodi ya saya rasami. Nah artinya dia memutuskan untuk independen yang dengan berjalan rindu punya anggota. Ya memang teater Tobong punya anggota di mana-mana kata. Rona ya teater Tobong ya Rona. Mas Pandu juga meniti jalan seperti ini, tapi tidak untuk kayak sampai kayak saya seperti ini kan enggak. Mancep deh komunitas seolah-olah seperti itu. Saya di sekolah punya komunitas. Di sini saya gabung komunitas lagi di Sanggar Pasir. Dan di wilayah utara lagi ada rumah budaya, ada aksara pesisir, kelompok lagi di sana. Dan tidak seperti jalannya Mas Pandu enak rindu seret mance oleh ilmu. Nah itu jalan yang sangat dahsyat loh. Dan iya itu orang-orang kan seperti itu. Semacam mujizat. Iya, kan berbeda. Kalau kita untuk meramu di Sanggar Pasir kan otomatis kita punya lingkaran, Mas Pandu. Jadi contoh Sanggar Pasir ini kita punya lingkaran, kita punya rapat, kita punya ADART, kita punya program, kita kumpul di konco. Yo lek foto pendapat, kadang nggak foto pendapat, yo kadang yo pengkerangan juga, yo kadang nesu-nesuan, yo itu ya itu yang saya anggap itu wajar dan hukum itu mau berjalannya waktu, hukum yus bahasa lek itu mau kasaran hukum alam. Dicopot. Mas, ketika ini ya, ketika itu terjadi yang disampaikan tadi, saya berpikir bahwa
apa ya, untuk menemukan suatu warna atau ciri khas gitu. Nah, apakah bisa ketemu katakanlah dalam sebuah proses berjalannya tadi ya, proses berjalannya komunitas Sanggar itu menemukan warna, artinya ciri khas gitu kan, ciri khas apa sih yang ada di Sanggar Pasir gitu kan, ketika orang lain datang ke sini atau itu bagaimana? Mungkin kita komunitasnya ini ya Pak saya ngono terkenal dengan gini. Dulu saya sempat membaca teater Payung Hitam, saya sempat membaca teaternya Dindon, saya sempat membaca teaternya Api, teaternya Mas Luhur, Kayungga. Itu memang punya identitas, identik bahasanya, bukan identitas sih, atau terkenalnya. Nah, bahasanya yang disampaikan tadi Mas Fatih, terkenal. Jadi teater Payung Hitam kita membaca riwayat, kita memberikan pertunjukan, melihat pertunjukannya, terus melihat komunitasnya seolah-olah tertata rapi, terus dahsyat ya, YouTube kok iso ya, proses kok menciptakan hal baru kok iso ya, teaternya Dindon dengan tubuhnya kayak ngono, terus teater kubur ya Dindon ini ya, itu seperti kan membaca. Nah, sempat membaca seperti teater Api seperti itu. Nah, punya masing-masing perbedaan dan identitas, ciri khas. Nah, ya bahasanya itu ciri khas. Nah, sama di komunitas itu masing-masing punya ciri khas. Nah, yang nantinya kita suguhkan kepada khalayak atau teman-teman umum. Sanggar Pasir kasih opo, gitu. Nah, saya sempat di IAIN ini banyak teaternya. Ada teater Kia, ada teater Pula, Stasa, terus Suwa, dan banyak, ada 5 dulu saya. Masing-masing komunitas itu punya karakter masing-masing. Seperti itu, ada 20 karakternya, seperti genre, nah bahasanya genre. Nah, artinya itu mesti nggak dapat dipungkiri, mesti. Nah, itu tercipta dikarenakan intensitas dan wilayah senior. Kalau di wilayah strukturnya, nah, ya, nyambung masalah senior ya. Kalau di sini wilayah komunitas pendapat saya tidak ada senior. Komunitas yang independen, komunitas yang memang berdiri sendiri ini tidak ada senior. Bagiku, bagi saya tidak ada senior KB. Nah, kita proses bareng, kita lagi kayak di wilayah sekolahan, di wilayah komunitas kampus, ada kampus mesti siapa sing diklat jadi senior, sing diklat jadi junior. Regenerasi tidak di Sanggar Pasir, siapa sing junior, siapa junior, siapa sing diklat, siapa sing gak diklat. Kan gak ada. Nah, artinya kita proses bareng, kita sama-sama dari basic yang berbeda. Ada yang berguru, ada yang teknisi, ada yang juragan kambing, ada yang kiai, ada yang ustadz, dan ada yang penulis buku, ada yang pengangguran, ada yang mahasiswa. Nah, ini kan campur baur di Sanggar independen seperti itu. Artinya kita, menurut saya tidak ada senioritas atau junioritas yang ada di sini. Kita proses bareng. Nah, anggapan mereka yang dulu itu kan menganggap Sanggar-sanggar seperti ini kan ada senior. Enggak, kita tidak merekrut anggota kok. Nah, ini wilayah ADRT ya. Memang Sanggar Pasir kayak seperti ini kita baca ADRT-nya siapa saja yang berkecimpung di wilayah Sanggar atau proses Sanggar itu termasuk anggota Sanggar Pasir. Terutama dulu-dulu yang memang dari teman-teman Kota Seger atau teman-teman yang proses di wilayah pesisir utara ini, kita tampung di wadah yang memang basicnya kesenian dan budaya. Nah, artinya kita balik lagi ke kita gampang menghidupkan atau membuat Mas Mandu. Saya lihat di pesisir ini mudah sekali orang-orang menciptakan, mudah sekali orang-orang ini membuat komunitas-komunitas, tapi sulit untuk mengintensitaskan atau bahasa yang ngono istiqomah mengistiqomahkan untuk membuat agenda-agenda kecil seperti ini, diskusi yang seperti ini yang menyehatkan, guyon-guyon, ketemu konco maneh. Nah, ini yang jarang kita temui, terutama tahun-tahun seperti ini, tahun kemarin wilayah COVID-an ini mati. Rata-rata bukan mati sih, vakum. Rata-rata tidak akan berani untuk membuat kegiatan-kegiatan yang kecuali Sanggar Pasir. Basicnya keramaian, nah artinya seperti itu. Makanya pamit saya Mas Pandu,
Berbeda sekali. Saya berpengalaman di komunitas yang wilayah struktural juga pernah, dan juga berkecimpung di independen seperti ini juga sampai sekarang, dan sampai sekarang juga saya masih di teater sekolah untuk meramu bocah-bocah yang wilayahnya regenerasi terus yuk masih berkecimpung. Artinya berbeda sekali. Jadi rumusan saya kalau boleh berpendapat, kita menikmati apapun waktu, apapun ono ake wonge, gono wonge, ono wonge loro, gono wonge loro. Ya wis, ayo memang kita kesepakatan gawe kegiatan, gawe seperti ini, kita jalankan sebisa-bisanya. Ojo nang golek gawe wis gawe kegiatan, kesepakatan rapat gawe kegiatan, oke, dul terus ono saiki omongan atau apa halangan rintangan kecil terus mundur gak jadi. Nah, itu yang cemen bahasa aku ngono. Ya lah, kayak gini kok mundur. Kalau kena covid kok lapor mundur. Nanti artinya bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita menantang alam, tapi paling enggak niat kita itu menguri-nguri budaya, menguri-nguri menghidupkan lagi komunitas-komunitas yang memang ini wis kepiye wong wis ono jegrek bangunan sakmene, wis nama ya wis melambung tinggi, terus gono pelaku nih, gono sing ngurusi, gono sing gawe kegiatan kan bagiku lho enak ya ngomong gawe ya. Kan artinya dosa, bagiku dosa. Lek oleh ngomong dosa bagiku dosa. Dosa dong. Wong amal gawe bangunan sakmene terus gawe gono gunane gawe untuk menimba ilmu lho. Terus kepiye kan ngono bagiku dosa. Dan ini terjadi di komunitas-komunitas terutama di wilayah pesisir ini mulai, makanya aku sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman asal pesisir, teman-teman berumur budaya, paling enggak ayo nggak kegiatan cili-cilian. Dan wilayah kita ini punya lingkaran-lingkaran yang memang basicnya di sini. Selain komunitas ini wis wae deh komunitas di pesisir kini, IPENU, IPM, Ansor, apa itu bergerak dengan sendirinya. Gono awak dewe iku mlaku karepe dhewe wis tumbuh dan sing. Tapi lek komunitas kayak gini terus opo sing numbuh. Artinya gak ada kalau kecuali gak kita seperti itu. Terus ya gono kopine ya aku iuran aku rugi, mesti rugi. Gak mungkin berarti. Nah, aku dulu sempat dicari kalau saya dulu proses di teater 20 kan dewan coba temenan sama senior saya itu ojo ndelek penguripan di sanggar. Wes ta, Zen, ojo ndelek penguripan di sanggar. Iso ngono nguripi sanggar. Nah, Kayak itu yang mesti. Misi Muhammadiyah ya. Jadi lek tambah memanfaatkan sanggar itu menjadi peluang bisnis. Nah, itu yang diwanci-wanci oleh senior-senior saya dulu di teater kampus itu jangan. Iso ngono tambah kita memberikan support, kita memberikan apapun gimana sanggar ini malah tambah bisa bertumbuh besar seperti itu. Mungkin itu sampai supaya nggak lama-lama atau sampai jam biru. Harus sambung lagi Mas Pandu, nanti disambung lagi Mas Pandu. Moga statement terakhir mungkin Depol ketua sanggar. dari Mas Pandu, statement terakhir mungkin untuk tema kita ini. Oke, untuk statement kali ini ya, ini memang terjadi ketika kita ngomongkan organisasi atau sesuatu ini sudah terstruktural atau gimana, tapi kan yang sampai saat ini ya, ketika orang itu memang benar, Jam 9. orang menciptakan itu memang mudah ya, tapi untuk menutup juga mudah gitu. Nah, sedangkan saya rasa kalau di sanggar ya, kalau saya juga nggak sekedar sanggar pasir itu yang saya datangi awal mula mulai tahun 2017 ya, ketika saya pertama mancik gak mini sanggar di kudu tok ono kubuk sama itu rumahnya Mbak Solah ya, itu saya menemukan ini ada komunitas besar yang strukturalnya dari basic bermacam teman-teman, nggak satu dalam arti itu misalnya kayak kampung gitu juga ada ono pegawai, ono sampai detik sampai ya ono pengangguran bahkan ikut berkecimpung di sini gitu loh. Tapi gimana caranya
visi dan misinya itu loh. Yang penting itu ya apa ketika salah pasir ini nggak ada event ya, gimana caranya kita ngerangkul tonggo-tonggo kan sama-sama bagi-bagi ilmu akhirnya. Contohnya apa yang diomongkan tadi dengan Mas Zainuddin, ada aksara, ada rumah budaya, ada atau mungkin kerjasama mbak arek kampung kayak mau ansur ibnu kan nggak masalah saya rasa. Yang penting itu kita itu tetap malah ya, sing saya dari ngomong mari bergembira. Ya. Jadi itu jangan sampai itu ini mau pasti bangun sakmi ini akhirnya mubazir. Kita itu 2 orang 3 orang kita melakukan hal yang seperti ini ya nggak masalah, ini peristiwa gitu loh. Tapi yang penting itu ide ini sangat bermunculan. Saya sangat setuju apa yang dibilang Mas Dadin. Jangan sampai, memang ini ada sebuah perbedaan ketika ini sudah struktural ya, dalam arti memang di sekolah itu memang akademis ya pasti berhubungan dengan yang struktural banget. Tapi untuk komunitas kurang bisa karena itu mau begini A B C D gitu. A iki wong kantoran, B iki wong tani, C iki mahasiswa, D ini wong anggur dan dadak mengek gitu loh. Nah, yang sangat sulit itu menyamakan visi dan misi ini. Sama aja kalau ketika saya menyinggung apa tadi Mas Yudin bilang ketika Pak Dodi itu topeng itu biar ada di mana-mana gitu. Nah, kalau saya bisa mengkerucut seperti itu karena itu adalah sudah menunya dari Pak Du. Ketika Pak Du memberikan Mas Barno mau nyanyi topeng itu wongin nanti makanya aktornya yo ganti-ganti gitu. Mungkin di saat ini terakhir saya dulu itu saya sudah bertempur mulai tahun 2021. Ayolah mas olah pengurus cemara terus gak berkembang kok teatermu. Iya Pak Do, lek sampean memang butuh aku ya saat ini ngabari aku, lek memang ndak ya aku tak melaku di arek-arek. Jadi ketika menurut saya ketika ilmu itu ya biar nggak pancet ya memang saya harus memang lakukan itu. Jadi ketika ketika ada Pak Do ada di Dewan Seniman Jawa Timur, ketika ada proses riset, kalau saya itu ngeriset kalem-kalem bisa di arek-arek masuk teater sekolah. Kenapa di Surabaya dulu ada kelompok yang seperti di Kota Seger ya, kumpulan Kota Seger Sakminake. Surabaya juga seperti itu. Dan kebetulan saya pernah megang gitu juga. Ada 32 teater kelompok. Kesek 32. Nah ini saya juga nggak ngerti gitu. Karena saya salah seleksi dengan riset saya. Karena sekolah itu pengennya ada prestasi mas. Nah yang ini yang ini adalah pukulan mental untuk pembina yang ini. Kenapa kok sampai teater sekolah itu mengalami sebuah dilema kehancuran kesunyian akhirnya seperti tema malam ini ya. Ya aku mau gak menang ya, gak ada biayanya gitu. Nah gimana caranya kita menggodok ini? Ya ternyata beban mentalnya di sini. Kena mental. Saya lakukan ketika saya hijrah kembali ke Lamongan sampai bertemu dengan teman-teman Gresik. Ternyata permasalahan selama kelompok teater sekolah itu beban mental pembina memang seperti itu akhirnya ya. Jadi beda kalau di komunitas kan bebas yo. Ya tinggal gimana kita pengemasannya lah gitu loh. Memang supaya nggak ilmu ini pancet. Ya cari sesuatu yang lain ya. Mau contohnya kita kerjasama dengan mungkin kolaborasi atau apa menggagas sehingga siapa yang nantinya jadi tuan rumah supaya rumah ini mau dijamah wong gitu. Tidak dibangun saat ini gede ini momennya kayak akhirnya lek tak rasa ya akhirnya mengkerucut nggak salah lek mau sampai teater kampus sampai teater apa eventnya mek momen ya kayak gitu. Kadang lek tiga diklat ya monggo lek tiga acara disnatalis ya akhirnya ayo mana ada perbedaannya. Kalau ketika kita ngomong ya memang gak iso di podok tapi saya nggak langsung ya nggak ada jawabannya ternyata. Cuman gimana caranya untuk pengemasannya supaya sanggar dan komunitas ini ada sebuah perbedaan nih. Contohnya ya yang mau ketika kita berkaca pada pembacaan teater teater Payung Hitam, teaternya Mas Dindon atau Mas Lur Kayunya teater Api atau Pak Dur teater Topung atau teater Nol di Surabaya pada waktu itu atau teater-teater lawas. Tapi gimana pengemasannya gitu loh. Ya opo iki. Ya ojo sampai nyerah ya sanggar ya sini gitu loh. Tapi kembali lagi fungsi ketika saya tambah lebih ngeri waktu itu ketika saya datang itu sangat pasir itu malah ini ngurusi pasti ngomong ini rek ketika saya mengenal Fatik dengan prosesnya kemarin di salah seperti itu dengan Alek sebelumnya itu sih dari Ake itu
Ya Biki Sopin terus 3 itu dengan orang-orang yang sangat belum pernah saya jumpai. Pokoknya Gila, aku sampai rasa-rasa nih buat iki Allah tuh boyak diri jelas kalah dari hari itu ya. Mampus. Itu ada di konyo ini ada kita bantu yang sisi mana ya. Akhirnya si Bapak ngomong ya nanti aneh mas apa cari galau ya. Aduh nanti kita nyuri yang gimana ya. Hari ini biasanya gak karu-karuan jelas ya. Kita pasti kalah ini ya. Sampai aku rasa-rasa gitu sampai ketika di waktu bodoh pada waktu itu ya. Tapi pada kenyataannya ini peristiwa gitu. Proses bareng-bareng ternyata ketika saya tanya Mas Denny, Mas iki enggak sangat pasir dok Mas atau enggak? Ini ternyata perwakilan dari teman-teman kelompok ini ternyata. Sehingga muncullah Risala 7 Bukit ini yang digagas kita bersama. Terus akhirnya saya tanya ke Pak Uda dengan Pak Lukman juga seperti itu. Jadi, wah, akhirnya Risala 7 Bukit selesai sampai yang terakhir itu ikut parade. Ya, parade di KJT. Ya di KJT. Setelah itu selesai, saya punya keinginan. Aku peduru sangar pasir gitu nanti. Saya tanya ke soalnya, nang dia mamu. Oh mas, waktu bodoh mulon terus sama terus saya masuk ketemu kono masjid kapal. Begitu. Nah ini gimana saya sebagai saya gitu gak ero. Mas kok delok nang GPS mas ojo HP ku jadul gak kira ketemu. Akhirnya saya menelusuri, saya memberanikan diri. Terus sebenarnya temen sama Mas Lukman kono bukit iki teman ta. Sampai aku melakukan sampai begini sekapuk itu ya. Sebelum saya masuk ke masjid kapal awal mereka saya dari lama dari sana ya. Ketika masuk, oh iya, nggak sari kono ini juga bener no bukit-bukit apa yang dikatakan teman-teman bukit-bukit itu sasmita. Ketika ada dialog seperti saya masuk, iya, saya masuk lagi bukit itu sasmita. Sampai tigaan enggak, saya harus kemana? Saya tanya di situ. Saya melakukan observasi pertanyaan kepada penduduk setempat. Sini bener apa di sini tuh sudah banyak urip ya Pak ya? Iya Mas benar Mas. Masnya mau kemana? Saya mau cari masjid kapal. Oh itu Mas. Mbok mari sampean rono. Terus sampean mau kemana sih Mas? Itu loh Pak ada apa? Neng Sanggar Pasir. Waduh gak ero Mas Sanggar Pasir kopo. Wis sampean kok tekok masjid kapal, sampean kalem-kalem ya Mas. Iki katane tahu ono Mas ono iku ndek gak salah agaknya tidak masjid. Bumi soalnya mencet ya Mas. Kebetulan yang saya tanya itu bukan orang sini waktu itu. Saya sampai sini, ini ngeri ketika saya masuk. Pasir, di pasiri. Di pasiri. Saya tanya, saya salah. Lah, saya pasir. Loh, ini nangin lemah apa gitu. Jadi, pasir merah. saya itu orangnya kan kadang serius, kadang yang lucu-lucu biar orang ini nggak serius. Oh, Mas. Sangat pasir. Nah, pasir ini udah muri kono Mas. Kono Mas untuk pantai. Kamu kita ke sana Mas. Iya sana. Ya pada waktu saat itu terus ketika iki wonge Mas sangat pasir ini bukan orang-orang lingkungan sekitar Mas, karena kita itu juga ada yang teman-teman dari Weru, dari macam-macam yang khususnya pesisir sini Mas. Bahkan mungkin dari teman-teman yang sudah lulus kuliah di luar kota muncul akhirnya gabung dengan kita Mas. Oh gitu ya salah. Terus basicnya Sanggar Pasir sendiri ya ketika saya tak pahamnya gitu aku teater loh. Wih salah dikira aku tak coba deh sambil menyelam ngubahnya semua yang gini apa yang dilakukan teman-teman Sanggar Pasir. Tapi saya nggak ngomong, aku mau meriset ternyata iya yang dilakukan prosesnya seperti ini. Tapi dengan lambatnya waktu, lambat laun, ketika teman-teman ini sudah mulai apa istilahnya gue celana kegedean, lemes, kedodoran. Ada apa dengan Sanggar Pasir? Kok gak ono rumornya gitu loh. Ketika saya dan loh, ini sama mana ya macam-macam baru. Saya ketemu Depi, ketemu Raffi ya. Arek nandi. Sampai ketika lek kok niku jadi Sanggar Pasir apa? Aduh, Mas ngawur. Aku di Sanggar Pasir itu pada waktu. Oh iya. Sebenarnya pembuktian itu ketika memang ada suatu pengelompokan, ketika memang ada proses kebutuhan di salah 7 bukit pada waktu itu. Akhirnya aku coba salah. Ini iya Mas, aku dewe yang maring ini wis ati merit Mas pada waktu itu. Pertanyaan ini saya seperti itu. Iki kok sing terus sampai saya ono Mas arek Mas dengan generasi baru. Akhirnya saya tahu ketika anak muncul, loh, iki sajane Sanggar Pasir ini mau arah kemana gitu loh. Ketika saya kok arek rupa
ono arek film. Loh, berarti keren ini Sanggar Pasir ini. Jadi nggak hanya satu, tapi sebenarnya apa gitu loh yang dilakukan Sanggar Pasir awal muala, asal muala, tapi hanya sekedar untuk warna apa yang dibilang Mas Fatik tadi ya. Kita perlu ya ini akhirnya warnanya jadi ini ketika ada rupa apa ini, film atau yang lain atau mungkin ditambah lagi teman-teman Sanggar Pasir apa lagi membukukan atau bikin perpustakaan kecil ketika berdatangan anak-anak kecil tahu Sanggar Pasir apa selain berkesenian ya. Saya waktu itu ini perkembangannya teater pasir Sanggar Pasir, tapi saya belum pernah menemukan sakjane Sanggar Pasir ini lapo fokusnya yang gimana gitu. Mungkin ketika ngomong masalah pembahasan sekarang malam ini tentang apa tema kasunyatan, nah itu dalam kenikmatan. dalam sebuah kenikmatan apa lah ketika sudah ada warna-warna ini mosok sih mengalami yang kayak gini gitu loh. Ketika warna-warna ini sudah muncul di muka apa ya apa mosok ya pengemasannya ini loh apa gitu loh, apa yang dilakukan supaya jika kesenyatan ini mau jika teman-teman kayak gini gitu. Padahal ini sudah bermunculan saya rasa ya. Iya. Sehingga jika anak wong istilahnya buka-buka pancet. Ya. Padahal saya kemarin lu ketemu ya mungkin ada teman-teman yang lain gitu. Ketika ono Mas Fibri di Rupa atau Raffi di apa dengan Devi ketika muncul ngomong iki mas mari mek iki. Oh iya dah. Oh ya, berarti ada pembaruan, ada sesuatu yang baru gitu. Bisa kali muncul, masa iki ono ini mas. Terus aku takut Mas Denny iku arek-arek nabus kok ngumpul arek cilik. Ini loh Mas Bandung ini. Oh, aku jadi tahu. Oke lah kita jadi SDM yang di lingkungan sekitar Sanggar Pasir ini enggak diem. Nah, berhubung itu mau akhirnya teman-teman untuk berusaha untuk ya apa caranya arek-arek iki sok nang Sanggar Pasir dengan menu-menu yang berhubungan dengan tema anak-anak memang ya atau belajar bareng ya. Ini tapi benang merah yang bingung yang saya supaya tidak kasihnya ya nih apa kira-kira benang merah padahal warnanya sudah di depan mata gitu istilahnya speedo itu sangat rolas ya warna-warni sudah gitu saya sudah ditemukan dengan teman-teman Sanggar Pasir kok si opo kayak ono tema kok gini kok lapo makanya kan ini yang tertarik ketika ono lapo berarti ambek Zainuddin ate kayak ate berduet berbarengan akhirnya ngarep kesenian gitu ate ono nyanyian tentang opo gitu makanya aku sampai antusias gitu aku sampai kasih do nang pangkang gak nang mau tanggoku mampir nang ibumu yo sak tak mampir nang Sanggar Pasir kok tinggalan iki aku tertarik ambek kegiatan arek iki lapo kok sampai kayak gini gitu sampai terjadi peristiwa seperti ini sampai literasi yang mau video singkat ya kata-katanya yang sangat Sadu. ketika ada pasir mlebu nang ngene botol iki lho apa rek rasa ingin tahu lagi kan nongki selalu rasa ingin tahu ya yang namanya belajar bareng ya masuk saat ado tak parani rek sing penting aku inti ilmu nih ketika saya ada hadir itu mas ya yang bisa saya Ngomong langsung. Langsung tanggapi. Iya. Oke, saya sedikit lagi untuk merespon tadi Mas Faldo. Benar. Jadi yang dikatakan tadi Mas Fatik juga warna Sanggar Pasir. Jadi kita membaca komunitas-komunitas yang lain dulu saya juga membaca komunitas-komunitas punya ciri khas atau identitas masing-masing. Tapi dulu saya sempat juga menggagas ciri khas atau identitas Sanggar Pasir ini nanti kita mengerucut ke komunitas budaya kesenian apa. Dulu saya sempat juga ngobrol sama Solah dan Mas Denny juga untuk bagaimana kita merumuskan atau memformulakan bahwa Sanggar Pasir ini lingkupnya di mana seperti itu. Tapi sampai sekarang itu kita gagal di menurut saya sendiri nggak tahu nanti menurut sampai dan teman-teman Sanggar Pasir ya. Menurut saya sendiri masih belum bisa untuk memutuskan Sanggar Pasirku punya ciri khas kayak 20 ngono kayak gini ngono kan ngerti ya. Teater api kayak gini, teater topeng kayak gini kan ngerti. Tapi akan saya ketika ada Mas Denny, Pak Uda dengan itu kan Pak Lukman itu seorang sastrawan di sini ide-ide yang berbeda terus Mas Denny basicnya dari Musik
musiknya saya rasa akhirnya condongnya wih ini pasti pada punya penggarapan yang teater banget gitu. Iya. Nah artinya kita tidak bisa di situ. Jadi menurut saya masih belum menurut saya sendiri belum ditemukan seperti itu. Nah wilayahnya kita ini tidak lagi menuju ke situ. Saya amati selama proses berjalannya waktu, ternyata kita nggak menggebu untuk punya identitas, terus punya ciri khas. Nah, amit saya Mas Bambang seperti itu. Karena lagi-lagi itu bukan saya itu meremehkan atau mensamakan kayak hukum alam atau apa, enggak. Kalau kita menstrukturkan penggebuan bahasa Inggris, kita menggebu-gebu untuk mentaati itu atau mencapai itu, kita malah bilang nggak jalan seperti itu. Nanti inilah maksudnya istimewanya sanggar ini yang saya temukan. Kok dulu sanggar kayak ini saure puripe dan nggak satu dua kali kita mau buat kegiatan terus moro-moro konsumsi moro-moro apa arane moro teko atau apa. Nah aku sampai heran seperti itu. Aku sanggar ini ditaatkan struktural yo gak kena was not melakukan pedo ya kan. Nah ya sini seperti biasa seperti itu. Nah ciri khas untuk menamai Sanggar Pasir itu wilayahnya di mana? Enggak itu juga penting kok. Dulu kita sempat membaca kepada teman-teman les, membaca kepada teman-teman teaternya. Dulu sempat lukis juga, kita mau membuat pelatihan lukis, tapi masih berjalan waktu. Kita gak bisa menemukan ini khusus di teater atau khusus di lukis atau khusus sanggar apa sih, gak bisa sih seperti itu. Dan wilayahnya kita juga bukan, dulu sempat dijuluki kita wilayah event. Jadi apa bahasa Inggris sanggar kita sanggar EO. Iya pada waktu itu mungkin dulu ada yang menyebutnya seperti itu. Oh sanggar pasir itu sanggar EO, sanggar event organizer atau hanya nggak kegiatan, nggak tahu proses grafiknya itu nurnya Nah itu, banget gitu loh. ternyata enggak kok, kita dulu punya proses perpatakan, kita punya proses, sempat proses, ada proses teaternya juga dulu, kita membuat sebagai penyelenggara mana ketika ada tetu, ada tetu. Kemarin juga saya usul kepada teman-teman juga, gimana yo, ada ide-ide Sanggar Pasir itu gawe diklat atau latihan alam perekrutan anggota. Nah artinya ide-ide seperti itu ternyata kan nggak bisa kita paksakan, sehingga ya wes, karena kita jalan tidak sama dengan teman-teman yang struktural. Artinya kita basicnya memang tidak hanya komunitas apa orang-orang sini atau wong-wong sing parek ini atau sesama letting atau sesama sejajar dengan profesinya, kan enggak seperti itu. Artinya yang saya harapkan, saya di sini sebagai mungkin pemantik, artinya kita nggak bisa memaksa, bener Mas Pandu. Jadi artinya coba ayo sekarang saya taruhan juga, kita maksakan apapun di wilayah Sanggar seperti ini lah, independen yang kalau sekolah bisa kita maksakan malah dituntut untuk gak menang, wah misi pembina. Jadi ada tuntutan yang memang seperti itu. Tapi kalau ini sopo sing nuntut ayo sakar dhewe, artinya seneng bola seneng, terus iku seneng, dan tambah akeh tuntutan itu malah tambah kita tidak akan maksimal, tidak ada loyalitas yang tinggi, tidak ada kemurnian yang tercipta, sehingga nanti ada iri atau ada konflik, ada apapun malah tambah gak enak seperti itu. Dan tetap kita punya program, kita tetap ada ADRT yang kita jalankan, kita ada inovasi kreativitas yang membangun. Yang terpenting bukan kita putus asa atau nggak mau maju. Artinya yang terpenting kita intensitas membuat kegiatan, itu saja. Beberapa kali kemarin kita sempat down, dan itu kita menurun di wilayah COVID-an. Jadi teman-teman komunitas pesisir, terutama di sekolah pun pembina tidak boleh membuat kegiatan. Mengaku gawe latihan naik disemprot pembina kepala sekolah atau wakil siswaan. Ojo sih tambah kunangan, ojo sih tambah disemprot, tambah liburan. Tapi enggak, wilayah kita coba kita rindu
rindu dengan ngumpul meskipun 3 orang 4 orang ini ku rindu dengan perkumpulan seperti ini karena kita punya masing-masing itu punya kesibukan yang lain. Terus wis mari kerja terus lapo ngopi tok gak ngumpul kok ngene ya kecut. artinya Orang mau bergembira itu kan banyak. bergembira nggak bener Mas Pandu tadi bergembira kita selalu bergembira dan tumbuh bersama. Itu bersama. Jadi kan temanya Tidak setel lah. aku ketemu lagi. Lagi-lagi kembali ke warna itu warna sanggar pasir semoga kita menemukan dengan sendirinya. Jadi identitas sanggar itu tidak bisa kita perkenalkan di wilayah internal, tapi orang lain yang mengidentitaskan. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa terus sanggar pasir itu pasir ini enggak. Kalau kita pelakunya enggak seperti itu. Biarlah orang lain yang menamai kita, menilai kita seperti itu. Saya menilai seperti itu. Nah, artinya yang terpenting kita jangan sampai iku mau lagi wilayah kesunyian realita kasunyatannya itu koyo seperti apa. Nah, kita yang harus melakukan seperti ini biar komunitas-komunitas ini tidak hanya didirikan saja, tapi tidak ada identitas yang berlanjut iman. Terutama di wilayah pesisir ini nguri-nguri budaya itu yang terpenting kita sebagai pelaku kesenian ojo sampai ya sebenarnya aku vakum terus apa mana organisasi NU organisasi Muhammadiyah Mejewu banyak orang-orang hebat di atasnya itu banyak vakum saiki disemprot ke dhuwur. Kalau kita sopo sing nyemprot dhuwur kan gak ada artinya mati ya sekarang mati artinya vakum terus ya tambah vakum dan tidak ada yang menguri-nguri. Nah, wilayah kita menguri-nguri budaya komunitas ini lapo ini Cep? Baterai nentek bro. Baterai. Ya, terima kasih. Mungkin bisa Abang. Baterai nentek. Kayak itu loh, baterai itu. Kapan? Kayak porseng gitu. Iya. Tapi mungkin terakhir kita harus nyari. Saya harus kurang ngomong. Ya, monggo. Itu jadi warna kita biarlah waktu artinya terus yang terpenting kita punya identitas pikiran-pikiran kecil terutama di wilayah kita eman seperti itu. Artinya nanti aksara pesisir dua budaya kita support lagi bisa mungkin apapun bisa mungkin eman wis ngatek no terus kita matikan sendiri. Jadi Tes. berarti baterainya sing kuno Iya. paling. Iya. Sambil ngecas gak iso ta? So. Lah dicas lho. Batuan aja, Lah iya ono mau ces sih. ono iki. Tapi batu ABC kok. Lah mau kan dicasmu. Sama ces lho. Nah ya terus lo ngomong kenapa kamu fokus? Ya kalau mikir gak enak. Gini. Mungkin itu jadi ya alhamdulillah kita masih punya waktu. Artinya masih punya waktu itu bukan berarti kita iri terhadap orang-orang yang tidak bisa kesini. Artinya mungkin beliau-beliaunya yang lagi sibuk atau belum ada waktu untuk kesini lagi. Jadi kita sebisa mungkin apapun yang kita lakukan di Sanggar, apapun yang kita lakukan di komunitas ini semurni-murninya untuk menguri-nguri budaya, menguri-nguri komunitas yang ada di pesisir ini agar kita punya lingkaran-lingkaran kecil yang bisa manfaat pada orang lain, terutama di wilayah budaya dan kesenian. Itu saja sih yang monggo disambung. Oke, terima kasih. Itulah uraian tema uraian tema pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan mari kita sama-sama menikmati kesunyian dan menikmati
kebudayaan yang ada di wilayah pesisir. Baterai habis, teman-teman. Dari saya dan kawan-kawan sekalian dari Sanggar Pasir mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segenap waktu yang telah diberikan dari pemateri Mas Zainuddin, Mas Pandu yang sudah hadir pada malam hari ini dan anggota Sanggar Pasir sekalian. Marilah kita tutup dengan bacaan doa. Berdoa dimulai. Terima kasih disampaikan dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di diskusi purnama selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa.